Selamat siang para sahabat semua. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tutorial mengenai kemana saja jalur soket CDI yang ada di motor Shogun 110, tepatnya itu Shogun Kebo atau Shogun New, pokoknya yang ber-cc 110 yang berkode 3OD seperti ini. Ini kan ada 6 pin atau 6 titik soket di dalam jalurnya ini. Ini kemana saja ini akan saya jelaskan satu persatu biar para sahabat semua yang belum paham mengenai kemana saja jalur yang ada di CDI berkode 3OD ini atau CDI punya Shogun 110 ini, biar mengerti, biar tahu jalurnya itu kemana saja, arahnya kemana, dan warnanya apa, biar para sahabat bisa memahami dan bisa mengerti. Ini pertama-tama saya tunjukkan dulu soket CDI punya Shogun New atau Shogun Kebo maksudnya. Itu soketnya itu sama. Bentuknya kan seperti ini. Ini saya kasihkan di sini dulu. Tapi ini kan soketnya imitasi. Maksudnya soketnya tidak aslinya. Jadi untuk warna ini tidak bisa dijadikan patokan kalau warnanya ini tidak sesuai dengan yang aslinya. Makanya ini saya kasih kabel saja supaya nanti bisa tahu kemana saja arah jalur yang ada di soket CD ini, termasuk juga warna aslinya seperti apa biar para sahabat tahu. Soalnya kalau kita memakai soket yang biasa seperti ini tanpa kita ketahui warnanya, nanti tidak bingung malah. Jadi supaya tidak terjadi kekeliruan, saya tutorialkan yang warna aslinya, walaupun kabelnya nanti potong-potongan tapi warnanya itu mirip seperti aslinya, tidak berbeda jauh lah pokoknya. Jadi tidak membingungkan. Kalau soket imitasi seperti ini tinggal kita tancapkan seperti ini bisa, tapi kan warnanya berbeda ini. Ini warnanya seharusnya di bagian sini tuh orange. Terus warna merah ini seperti ini tidak ada di soket CDI Shogun. Warna biru full, hitam full seperti ini juga tidak ada di CDI Shogun yang soketnya itu masih asli. Makanya kita gunakan potongan kabel saja, yang penting warnanya itu pas dengan CDI aslinya. Jadi kita mulai saja, langsung kita perkenalkan dulu satu persatu kemana saja soket dan kemana jalurnya dari titik soketnya ini. Nah, posisinya kan seperti ini. Seumpama ini soketnya kan tinggal tancap seperti ini. Oh, kabelnya ada di sebelah sini, yang sini kosong. Jadi nanti pas posisi pemasang di bagian sini itu kosong, di bagian titik ini kosong, karena ini soketnya berada di sini, Tapi jangan beranggapan kalau soket imitasi itu tidak ada yang keliru. Soket biasa seperti ini, kadang saya pernah menemui yang kabelnya itu di sini malah kosong. Jadi jangan sampai keliru. Pernah dulu beli soket itu yang bagian sini malah kosong, kabelnya ditaruh di sini. Nah, ketika saya tancapkan semuanya itu ternyata api tidak bisa keluar. Setelah saya teliti ternyata benar keliru. Jadi pabrik itu menaruhnya kabel itu malah di sebelah sini, bukan di sini. Itu yang harus diperhatikan. Jadi jangan sampai keliru pas pemasangan seperti ini, soalnya nanti api tidak bisa keluar. Kalau posisi keliru, terus posisi kita memasang kabelnya itu posisi terpasang, kabel main plusnya terpasang semua, kalau ada terjadi keliru kadang-kadang bisa terbakar bagian CDI-nya. Jadi harus hati-hati pas pemasangan seperti ini, jangan sampai ada kekeliruan kita menaruh kabelnya. Makanya itu saya jelaskan dulu satu persatu supaya lebih gamblang dan lebih jelas, dan tidak terjadi keliru ketika persahabat pengen memasang CDI atau pengen memasang soketnya ke CDI punya Shogun seperti ini. Nah, ini kita mulai dulu dari titik yang ini. Ini kita pasang bagian warna oranye nih. Ini kalau aslinya itu warnanya oranye seperti ini. Nah, titiknya ini kabelnya pas ini. Posisinya kan di sini, bukan di sini. Jadi warnanya benar di bagian sini, warnanya itu oranye. Kalau soketnya itu masih asli seperti ini. Terus di bagian sini kosong, di bagian sebelah sini kosong, berarti tidak ada kabelnya. Itu tertutup. Kalau soket aslinya itu tertutup oleh karet atau seal. Yang jelas air tidak bisa masuk intinya.
Terus kita menginjak ke bagian yang punya titik 4 itu soketnya. Ada 4 titik itu, kemana saja kita mulai satu persatu. Kita mulai dari yang pojok sebelah atas dulu, sebelah sini, sebelah sini. Ini ditempati warna putih liris biru. Nah, warna kabelnya seperti ini, putih liris biru. Ini warnanya sudah agak kusam, jadi seperti hitam. Sebenarnya ini warnanya itu biru. Kita kasih di sini, putih liris biru ini. Ini menuju ke kuil yang bagian sini. Ini ke sepul, maksudnya yang arus 12 volt, arus utama masuk ke CDI yang didapat dari baterai atau dari keluaran kontak biasanya. Biasanya itu dari output kontak menuju ke sini. Terus setelah ini ada arus masuk, ini sudah ada arus keluar, ini output ini dari CDI yang menuju ke coil. Ini inputnya, ini outputnya. Kita beranjak ke bagian sini. Ini ditempati warna biru liris kuning. Nah, seperti ini. Ini karena biru liris kuning tidak ada, ini saya kasih biru liris putih. Sama saja. Yang penting warnanya itu mirip seperti ini. Warnanya yang aslinya soketnya itu warnanya seperti ini. Birunya itu lebih dominan, lirisnya itu lebih kecil yang putih. Ini kan liris kuning sebenarnya. Itu menuju ke pulser yang bagian sini tuh. Pulser fungsinya ini untuk saklar api istilahnya tuh. Jadi ini yang mengatur titik ledakan api. Ini fungsinya sebagai saklar apinya intinya. Terus kita menuju ke bagian bawahnya. Bagian bawah sini ini ditempati warna hitam liris putih. Seperti ini. Hitam liris putih. Dominannya itu hitam. Ada liris putihnya seperti ini. Ini menuju ke ground atau masa dari CD ini. Jadi ini arus input, ini arus output, ini saklar apinya itu. Kapan harus memercikan api itu yang mengatur ini. Terus ini sebagai ground atau masanya. Terus kita lanjut sebelah sini tuh kosong di bagian sini, alias tidak ada soketnya. Ini tertutup biasanya itu kalau aslinya. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini tepatnya. Bagian sini kosong. Ini tetap hitam. Nah, ini bagian sini biru liris kuning. Ini saya kasih biru liris putih. Terus di sebelah sini putih liris biru ini bagian sini yang menuju ke coil. Nah, itulah soket. Kemana saja soket dari jalurnya itu sudah saya jelaskan satu persatu hubungannya. Terus kalau pas posisi menyambungi kabel seperti ini, kalau masih ragu-ragu, pokoknya arus aki itu jangan dipasang dulu. Jadi main plus aki dilepas dulu, baru dipasangin kabelnya, terus di starter dulu. Apinya sudah bisa memercik atau belum? Kalau belum bisa, itu berarti terjadi trouble atau mungkin ada yang rewel. Kalau ada yang keliru kabelnya di bagian sini, kalau posisi aki terpasang, itu bahayanya kalau di bagian isi di dalam CD ini bisa terbakar. Kalau ada arus aki yang masuk ke sini, tapi posisi keliru kabelnya. Seumpama ini ditaruh di sini atau di sini, yang input masuknya atau strom masuknya dipasang di sembarang tempat istilahnya. Ada yang keliru itu bisa membakar bagian CDI-nya. Makanya kalau pas pemasangan seperti ini, sebaiknya aki dilepas dulu. Jadi menggunakan arus utama itu dari sepul. Arus sepul menuju ke kiprok menuju ke kontak. Nah, dari output kontak itu larinya kan ke sini. Jadi aman. Seumpama terjadi konslet itu tidak langsung membakar bagian isi dalam CDI. Karena saya sudah berulang kali mencoba CDI arus yang model DC itu kalau terjadi kekeliruan kabel, maksudnya pemasangan kabelnya ada yang keliru, terus posisi aki terpasang, akinya tetap standby, maksudnya main plusnya terpasang, itu bahayanya di situ. Kalau menancapkan posisi arusnya itu keliru, bisa membakar bagian CDI. Jadi para sahabat, lebih baik posisi memasangi atau mencoba kabel-kabel yang seperti ini itu dilepas dulu bagian akinya. Kabelnya dilepas dulu supaya aman, tidak terjadi konslet ketika terjadi kekeliruan. Nah, ini saya ulangi sekali lagi supaya tidak bingung. Yang warna oranye ini menuju ke input 12 volt, banyak inputnya, arus masuknya itu warna oranye ini. Yang di bagian sini kosong. Terus yang warna putih liris biru ini menuju ke coil, yang putih liris biru ini. Terus dilanjut sebelah sini, ini ada warna biru liris putih
atau biru iris kuning di bagian sini itu menuju ke pulser, dan di bagian sini itu warnanya hitam iris putih, ini menuju ke ground atau masa dari CDI ini. Jadi CDI punya Shogun 110 yang berkode 3OD ini mempunyai, yang utama itu mempunyai 6 pin bagian kabelnya, tapi yang digunakan itu cuma 4 pin, yang 2 kosong, ini kosong, sini kosong. Itulah para sahabat semua mengenai sedikit share atau sedikit tutorial mengenai kemana saja jalur kabel dari soket CDI punya Shogun 110 yang berkode 3OD seperti ini. Jadi sudah saya jelaskan satu persatu biar tidak, para sahabat tidak bingung. Nah, semoga sedikit share ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semua. Kita berjumpa lagi di kesempatan video yang berikutnya. Terima kasih.